Ya, kita kali ini akan membahas tentang apa namanya, eh, mengkombinasikan chord ya. Saya nggak tahu lah istilahnya apa. Pokoknya saya pengen menciptakan istilah-istilah yang kira-kira teman-teman bisa pahamin aja gitu. Jadi nggak ribet ya. Jadi saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah teoritis. Jadi begini, kita akan belajar mengenai mengkombinasikan chord. Karena chord itu sebetulnya apa ya? Cuman permainan kombinasi aja sih sebetulnya kalau kalau teman-teman yang kira-kira memang udah ngerti soal chord gitu pasti tahu lah. Misalkan kayak chord apa ya, saya ambil contoh misalkan C aja lah ya. C ini kan C kan, C itu dalamnya kan C E G kan, gitu. Ini juga C E G. Nah triadnya itu C E G. Nah ketika kita kombinasikan dengan A minor, sorry, nah gitu, ini akan suaranya lain kan, gitu kan. Kalau secara apa namanya, secara bunyi jadinya seperti ini. Atau kita sorry saya agak kurang fokus. Atau saya ambil contoh di kita C dikombinasikan dengan E deh, E gitu ya. Nah seperti ini, E minor, E minor, E G B. Nah C sebagai bassnya dikombinasikan dengan E minor. Kira-kira bunyi apa yang terbentuk? Ya, ini adalah chord atau akord C mayor 7. Ya, kalau secara teori ya, tulisannya CM7 gitu ya, C mayor 7. Beda dengan C7, kalau C7 begini. Nah, ya. Kalau C mayor 7 begini. Nah, dari contoh ini saya pengen ngasih tahu apa teman-teman? Bahwa setiap chord itu sebetulnya adalah kombinasi dari chord-chord tertentu gitu ya. Kalau kita belajar secara teori, dulu juga saya waktu belum paham, waktu pertama belajar, itu saya belajarnya bener-bener ngapalin gitu loh. Oh, C itu C E G, E itu misalkan kalau C mayor 7 itu berarti C, E, G, ada B-nya gitu ya, ada 4 nada. Cara belajarnya begitu gitu. Sehingga jadi hafalan-hafalan. Tapi ternyata setelah kita paham ternyata itu adalah apa namanya, kombinasi antara C ya. C itu kan C E G nih. Ini ya kan. Sedangkan kalau E minor itu kan E G B kan. E G B. Ya, seperti itu. Kalau kita kombinasikan kan berarti seperti ini. Antara ini C, E, G ditambah B doang kan. Nah, ini aja sudah jadi sebuah chord C minor 7 gitu loh. Nah, poinnya adalah saya ingin menjelaskan teman-teman shortcutnya gitu bahwa chord itu sebetulnya kumpulan dari chord-chord yang dikombinasikan gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu, kalau memang teman-teman yang pengen belajar secara cepat ya, sebetulnya nggak perlu terlalu hafal secara teoritis banget sih. Misalkan C itu susunannya apa aja. Kadang-kadang saya aja kalau sebutin namanya tuh kadang-kadang suka mikir dulu gitu ya. Jadi yang bermain tuh insting, sisanya intuisi kita aja gitu ya. Misalkan begini, saya ambil contoh. Ketika saya pengen main, ya katakanlah misalkan saya pengen main tadi chord C mayor 7 ya. Yang saya pikirkan itu bukan oh C mayor 7 apa itu? C E G B, bukan. Di otak saya itu adalah oh C mayor 7 itu adalah gabungan dari C, ini bassnya ya, sebelah kiri ini. C-nya aja saya pakai. Boleh ditambahin G juga gitu. Gitu. Terus yang kanannya itu adalah chord E-nya gitu loh. Chord E minor, E minornya. Jadi saya gabungin jadi kesannya suaranya yang timbul adalah C mayor 7. Ya kan? Karena bassnya di C. Gitu. Itu yang ingin saya coba sampaikan ke teman-teman bahwa sebetulnya chord itu adalah kombinasi dari chord lain juga gitu loh. Jadi kalau misalkan cara berpikirnya sudah seperti itu, mungkin ini hemat saya aja ya. Maksudnya ini pandangan saya aja. Mungkin bisa sedikit
apa namanya, nggak bikin terlalu pikiran teman-teman tuh terlalu ribet sama teori gitu loh. Karena saya sebagai seorang pengajar juga, kadang-kadang murid-murid saya tuh kayaknya terlalu pusing sama teori gitu. Sehingga dia melupakan hal-hal yang sifatnya praktik, ya, yang praktisnya itu kayak gimana, yang taktisnya kayak gimana gitu. Nah, ini dalam video ini saya mencoba membuat yang taktisnya itu seperti apa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya ingin coba mainkan satu progressive chord atau simple aja ya. Isinya adalah kombinasi-kombinasi chord. Nah, kira-kira gimana pendapat teman-teman tentang progresi itu? Enak nggak? Atau saya ambil contoh yang lain deh, misalkan. Nah, gimana teman-teman? Enak nggak kira-kira kedengarannya? Kenapa bisa enak? Itu tadi, karena saya kombinasikan chord-chord yang nggak umum, yang nggak standar gitu ya. Jangan tanya chordnya apa aja ya, karena saya juga kadang-kadang malas mikir gitu loh. Tapi intinya adalah begini, intinya saat kita bermain, ini posisinya kita sudah tahu ya, misalkan C itu apa, pokoknya chord-chord dasar itu kita kuasai, udah kita kuasai lah ya, dari mulai C, E, G, mayor, minornya udah kita kuasai. Nah, setelah itu sudah dikuasai, teman-teman tinggal ketika ingin membuat lagu, ingin musik gitu ya, komposisi musik sederhana, ya tinggal dikombinasikan aja. Misalkan kalau misalkan kita mulainya dari C, misalkan contoh ya kayak kita tadi, kita mulai dengan C mayor 7 aja, yang paling gampang. Nah, ini D minor 7 ya. Jadi ini F, tangan kanannya F, ininya D. Nah, maka bunyinya seperti ini. Kalau D biasa kan gini. Nah, gitu kan. Kalau D minor 7. Sorry. Iya. Sorry, ini bukan D minor 7 ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Terus saya kombinasikan misalkan E-nya, E minornya ya. Kalau E minor kan begini. Nah, saya pengen pakai E minor, tapi di sini di G, chordnya di G, bassnya tetap di E, gitu ya. Terus yang F-nya, ini kan ke F nih, bassnya ke F kan. Nah, saya nggak mau pakai F A C, kan F kan isinya F A C ya. Kalau F yang biasa kan begini, ini bassnya di sini, ini chord F yang asli, gitu kan. Nah, terlalu biasa kan. Saya pengen pakai misalkan A minor, saya gabungin A minor di sini, tapi bassnya di F, bassnya di F. Jadi gabungan dari chord F sama A minor, jadi begini, gitu ya. Jadi kalau kita gabungin dari awal, kira-kira gimana teman-teman? Dari cuplikan-cuplikan chord seperti itu udah terkesan sedikit jazzy belum? Atau agak ngepop atau bagaimana gitu? Daripada kita hanya main chord seperti ini misalkan. Terdengar sedikit biasa kan? Beda dengan seperti ini.
Tadi saya terakhir dipakai begini ya. Ini sebetulnya F minor sih. Ya, kan F minor gini. Tapi kadang-kadang saya plesetin ke sini gitu. Nah, sebetulnya hal-hal kayak gini kadang-kadang ya biasa saya lakukan gitu ya. Ya, saya nggak peduli misalkan apa namanya teorinya seperti apa, yang jelas enak apa enggak, ukuran itu aja pokoknya teman-teman. Kalau kira-kira dalam konteks kita membuat sebuah karya, lupakan teori dulu ya. Teori itu saat kita belajar gitu, tapi saat kita mengkompos atau kita mempertunjukkan musik, ya udah gitu, apa yang udah kita punya ya itulah yang akan kita praktikkan ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi hari ini ya teman-teman belajar satu hal, bahwa sebetulnya apa yang kita bayangkan bahwa chord itu kompleks, sulit ya, sangat teoritis, ternyata ada shortcutnya, ada cara-cara untuk kita melihat chord dari sisi yang lain gitu. Ternyata chord itu adalah kumpulan dari kombinasi-kombinasi chord gitu ya. Dan ini bisa dipelajari, bisa di tengah-tengah waktu isengnya kita ya belajar gitu. Kita bisa mencari sendiri sebetulnya, mencari ramuan-ramuan kita sendiri gitu. Oh, ini kalau misalkan kita kombinasikan antara F dengan A minor jadi kayak gimana suaranya? Oh, jadi begini. Terus kalau misalkan saya pengen kombinasiin F E ya, bahasa di E, terus saya kombinasikan dengan misalkan apa F diminis, nah, gitu ya, jadinya kayak gimana gitu. Dan itu nanti akan menemukan sendiri karakter-karakter chord yang unik-unik gitu, yang sebetulnya kadang-kadang dipakai di lagu-lagu pop, lagu-lagu jazz gitu ya, atau genre apapun yang secara teoritis mungkin lebih jelimet ya, mungkin A minor 7 plus 13 segala macam. Tapi sebetulnya kalau kita lebih fokus ke kombinasi ini tanpa memikirkan nama-nama chord yang rumit itu, kadang-kadang musisi-musisi besar seperti siapa ya, saya lupa namanya ya, pokoknya banyak musisi-musisi besar dari Amerika gitu ya, yang saya pernah nonton videonya, mereka juga cerita kok, mereka juga menyampaikan kalau kadang-kadang ketika mereka menciptakan musik ya mereka sendiri bingung nama chordnya apa gitu ya. Tapi oh ya, kayak Brian McKnight aja ya, dia kalau teman-teman dengerin lagu-lagunya dia itu kan chordnya kan bikin merinding, bikin emosional gitu ya. Padahal sebetulnya ketika ditanya teori pun dia kadang-kadang juga nggak terlalu memikirkan itu gitu loh. Nah, dari situ pun juga saya berpikir, oh ternyata nggak semua musisi hebat itu juga sebetulnya paham teori, tetapi yang penting instingnya diasah dulu gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih yang bikin kita mengasah insting kita dalam bermusik gitu ya. Jadi satu hal, kata kuncinya dalam video kali ini adalah bahwa chord itu tidak serumit yang kita pikirkan. Ada shortcut tertentu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bikin chord-chord yang enak ya. Tujuannya apa ya? Tujuan supaya kita ketika kita bikin lagu, bikin musik itu nggak monoton, nggak sifatnya itu aja chordnya, atau misalkan terlalu garing gitu ya. Intinya enak lah didengar gitu ya. Ketika kita bikin musik, bikin lagu itu chordnya itu nggak ngebosenin gitu. Misalkan ya ini F saya campur sama A minor gitu ya. Kayak tadi misalkan E kalau digabungin dengan apa namanya diminis. Nah, terus saya ke A minor, tapi A minornya itu bukan A minor ini ya, A minor 7. A minor 7 tuh jadi ini A minor, ini A bassnya, tapi yang kita pakai G satu. Ini G ini nih. Maka jadi 7 dia. Nah, jadi suaranya jadi aneh, jadi oke kan? Daripada begini, mendingan begini. Nah, kalau kita gabungin dari awal,
ini adalah D7 ya. Seperti itu. Sekarang G saya pengen campur sama F minor. Nah, terus C. C-nya bukan C beneran, tapi ini ada G-nya. Gitu ya. Ini G bentuk 2, ini 1, ini 2. Gitu. Nah, jadi melalui cara berpikir ini kita lebih bebas, nggak terpenjara sama yang namanya teoritis gitu loh. Explore aja. Misalkan, oh saya pengen nyampurin chord ini dengan chord ini gitu. Tapi ingat, catatan saya adalah itu tadi, teman-teman, asumsinya adalah pada posisi kali ini ingin mengkombinasikan, teman-teman sudah dalam posisi yang memang sudah tahu chord-chord ya. Jadi bukan belajar dari nol banget, maksudnya C juga harus sudah tahu dulu, C minor begini, D itu begini, D minor begini. Jadi itu kalau bisa udah hafal dulu itu chord-chord itu, baru di tahap ini teman-teman bisa campur-campurin chord, kombinasikan chord gitu ya. Gitu. Nanti kalau secara teoritis kan nanti kan ada yang namanya istilahnya slash chord, ada inversi gitu ya. Nah, saya mencoba menghindari itu ketika saya membuat video ini gitu. Jadi saya menggunakan istilah kombinasi aja gitu loh. Bahwa chord itu adalah kumpulan kombinasi-kombinasi yang kalau digabungkan itu bisa menciptakan bunyi-bunyi yang aneh, yang enak banget gitu ya. Suasananya jadi macam-macam lah gitu. Disitulah salah satu keunggulan kita mencampur chord ya. Jadi kita bisa menciptakan nada-nada yang harmonis, yang lebih lebar dan macam-macam. Nah, disitulah teman-teman yang saya coba sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan terbantu, tercerahkan. Kalau misalkan belum ya tetap di support ya, supaya saya bisa meningkatkan materinya lagi, menambah lagi. Jangan suka-sukan komen ya. Silakan kalau memang bagus di share juga ke teman-teman. Sampai ketemu di video saya yang lainnya.